pimpinan yang kecepatannya di atas rata-rata hari ini. Kita manfaatkan desa kuduna gitu. Dan tujuan itu harus tercapai. Tidak ada alternatif lain. Harus tercapai. Dan Jawa Barat nanti 2045 harus menjadi provinsi termaju di sebuah negara maju. Kecamatan istimewa tanpa desa, kelurahan istimewa tanpa RW istimewa, tanpa RT istimewa, bahkan tanpa keluarga istimewa. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'du. Asisten administrasi yang saya banggakan beserta teman-teman seperjuangan, ya, Bu Karo PBJ, Bu Kepala DKPP, ya, Pak Kepala Dinas Perkim, Pak Karo BIA, ya, kemudian Pak Karo organisasi. Siapa lagi nggak kelihatan? Dari Dispar Put, ya, Disbun. Oke, teman-teman lintas OPD, ya, kepala OPD atau yang mewakili para senior dari pejabat fungsional utama Pak Daud dan Bapak Ibu yang lainnya, baik para pejabat fungsional maupun para pejabat struktural, ya, PLT, Kadis Bina Marga, Kum Sedayana, ya, Bu Rita, yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, para pejabat fungsional, ada yang pertama, kemudian muda, dan Madya yang baru saja dilantik, ya, yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, tadi siang kami ditugaskan Pak Gubernur untuk melaksanakan pelantikan, ya, karena ada keputusan Gubernur terkait dengan pendelegasian wewenang untuk pelantikan. Saya sedang di Jakarta dan langsung meluncur ke Bandung. Jadi sedianya sore, tapi ya karena jarak dari Jakarta perlu waktu, jadi kami minta ke protokol malam. Nah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya dan tentu penuh dengan keberkahan. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah arahan, instruksi dari Pak Gubernur. Ini sebuah kepercayaan, ya, syariatnya dari pimpinan, dari Pak Gubernur sebagaimana SK yang tadi disampaikan, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, para pejabat fungsional. Jadi apa yang baru saja dilaksanakan bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar seremonial, tapi diharapkan ini adalah substansial. Sehingga setelah pelantikan, setelah keluar dari ruangan ini, ada sesuatu yang berubah, ya, dalam posisi Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat fungsional, baik pertama, ya, muda maupun madya.
Bapak Ibu, kita ketahui bahwa sekarang kita memasuki era baru, babak penyelenggaraan pemerintahan, dan kita merasakan perbedaannya, dan saya kira ini hal yang wajar. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ya, kita punya pemimpin hari ini dengan strong leadership dan on the spot di lapangan dalam pengambilan keputusan. Ya, lazimnya sebelum mengambil keputusan ada rapat-rapat 2, 3, 4 bahkan sampai 5 kali rapat. Pak Gubernur langsung konsolidasi di lapangan, teknis di lapangan, langsung ambil keputusan. Dan kecepatannya seperti lari sprint, tapi jaraknya lari maraton. Karena ini akan konsisten sampai Desember 2029. Jadi Bapak Ibu jangan pernah punya pikiran ya mah awal saja, enggak. Ya. Kami pastikan Pak Gubernur konsisten sampai Desember 2029 selama 5 tahun, dan semua dikoridori oleh RPJMD yang saat ini ya sudah ada rancangan awal dan sebentar lagi ditetapkan, yakni mewujudkan Jawa Barat Istimewa 2029. Nah, Bapak Ibu adalah alatnya. Kita semua adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya. Dan tujuan itu harus tercapai. Tidak ada alternatif lain. Harus tercapai. Ini tahun pertama, ya, RKPD pertama, APBD pertama, nanti akan masuk kedua, ketiga, dan ujungnya nanti RKPD kelima, APBD kelima, dan kita akan akhiri fase kepemimpinan 5 tahun. Ya, bersama Pak Gubernur, bersama Pak Wakil Gubernur, dan tentu kita semuanya. Tahun pertama akan menentukan tahun kedua dan seterusnya. Jadi tidak ada alternatif lain. Tahun pertama kita harus habis-habisan. Kita harus total football. Tidak ada cerita alon-alon asal kelakon. Ceritanya adalah gancang, kelakonan, tur, selamat. Kalau tidak, lewat kita Pak. Sekarang kita masuk masa bonus demografi. Ini adalah fase pertaruhan. McKinsey memproyeksikan Indonesia menjadi negara maju 2045. 20 tahun ke depan kita akan menjadi negara maju. Kalau kita mempersiapkannya dengan baik hari ini, termasuk Jawa Barat. Dengan potensi yang kita miliki, penduduk, sumber daya alam, letak geografis, ya, berbagai lembaga internasional memproyeksi Indonesia akan menjadi negara maju. The Big Four, Developed Countries, 2045. Jadi 2045 insya Allah kita akan menjadi negara maju. 4 negara maju. China, India, United States, dan Indonesia keempat. Hari ini PDB kita ya hanya 1,4 triliun US dollar. Nanti PDB kita ya bisa menembus 18 ya triliun US dollar. Hari ini pendapatan per kapita kita hanya di kisaran 4.900 ya US dollar. Nanti bisa menembus 12.000 US dollar. Tentu Jawa Barat bagian di dalamnya, dan Jawa Barat nanti 2045 harus menjadi provinsi termaju di sebuah negara maju. Sekali lagi saya yakin bisa. Ya, bersama pimpinan kita saredeg saigel sabobot sapihanean ditopang oleh DPRD, oleh Forkopimda, oleh segenap komponen daerah termasuk 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.311 desa, 646 kelurahan. Karena sejatinya Jawa Barat ini adalah agregat. Enggak ada Jawa Barat istimewa tanpa kabupaten istimewa. Tanpa kecamatan istimewa, tanpa desa, kelurahan istimewa, tanpa RW istimewa, tanpa RT istimewa, bahkan tanpa keluarga istimewa. Makanya hari ini Pak Gubernur, makanya kita semuanya hari ini langsung straight to the point. Tidak lagi basa-basi, langsung berbicara tentang kesejahteraan keluarga. Berbicara tentang bagaimana anak-anak kita menjadi generasi yang hebat di masa mendatang.
yang teman-teman bisa menyimak di media sosial dan menjadi perbincangan bukan hanya lokal, regional, bahkan nasional. Babak baru sudah dimulai dan tidak boleh ya banyak melihat ke belakang. Sekali-kali boleh seperti naik motor ya untuk kontrol, tapi jangan banyak melihat ke belakang. Bisa tikus ruk. Ya, kalau naik motor fokus saja ke depan. Ya, sekali-kali lihat spion, sekali-kali. Ya, karena kalau tidak berat. Dan 65 orang ini dilantik bukan sembarangan dilantik, ada konsekuensinya tadi, demi Allah. Artinya ada konsekuensi di dalamnya. Siap sabubukna. Sian? Sian? Malu sama pahlawan kita. Punten Pak. 10 November 45. Bung Tomo meneriakan merdeka atau mati. Emang ayat itu pahlawan memilih atau merdeka hayang mati sieun. Nggak ada Pak. Memilih merdeka. Ternyata ya faktanya berat. Memilih mati Pak, tapi terhormat. Karena itu adalah jalan untuk merdeka. Nggak ada yang ragu Pak. Hari ini pun sama. Dalam medan yang berbeda, tapi prinsip dasarnya sama. Dulu kita bisa merdeka ya karena nyali. Karena pendahulu kita petarung. Ya, karena sabubukna. Siap mati kok. Sekarang kita mengisi pembangunan. Kalau ingin maju ya sabubukna. Oh, siap mati. Tapi tentu harus dimitigasi. Karena kalau tidak itu namanya konyol. Kan ada asesmen. Ada rapid assessment. Banyak virantinya. Bisa kita mitigasi. Ada manajemen resiko. Ada cakupan resikonya, risk coverage-nya. Ada tata kelola manajemen resikonya. Ada risk governance-nya. Ada review resiko. Ya. Risk review-nya, financial-nya tersedia, tinggal kita manfaatkan. Dulu mah kan tidak ada manajemen resiko. Emang tahun 45 ya manajemen resiko Pak. Ayeuna mah aya ilmuna. Bisa kita mitigasi, bisa kita kelola. Jadi tidak ada alasan teman-teman semua, apalagi TPP kita di atas rata-rata. Saya jamin yang dilantik hari ini tidak ada yang kurang dari 10 juta. Cung yang kurang di 10 juta. Tikumpai loh, TPP gaji semua yang didapatkan per bulan ada yang kurang di 10 juta? Tidak ada. Dan standar teman-teman ya, tikumpai teman-teman itu standar negara maju. Negara maju itu 12.000 US dollar. Teman-teman rata-rata 12.000 ke atas US dollar. Kalau dirupiahkan, kalau didolarkan. Jadi udah cukup. Dia tidak ada alasan. Lari cepat, ya tur selamat, atau keluar dari barisan. Yang kita pertaruhkan 50 juta rakyat Jawa Barat loh Pak. Kita bukan bekerja di kakek nenek kita. Ini institusi, ini gedung sate, ini negara. Ini representasi kepentingan rakyat. Salus populis suprema lex esto. Hukum tertinggi itu adalah kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan hari ini Pak Daud punten, Bu Rita punten, rakyat Jawa Barat belum sejahtera. Ukurannya jelas dari BPS. Saya seringkali mengingatkan. Tingkat pengangguran terbuka kita 6,75%, ekivalen dengan 1,6 juta dari 25 juta angkatan kerja. Jadi kalau kita gagal, yang paling bertanggung jawab adalah ya ASN kita semua, termasuk Sekda. Dan tidak boleh gagal. Makanya kita harus habis-habisan. Karena nggak ada kemenangan tanpa habis-habisan. Tidak ada. Winner itu pasti di dalamnya totalitas pasti habis-habisan. Kecuali ingin jadi orang biasa, ya silakan. Tapi kan jolim Pak.
Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Jadi kalau ada yang cengar-cengir itu kebangetan, Pak. Atau ngomong di belakang, kalau berani ayo kita diskusi dan saya siap berdebat. Ini nggak main-main Jawa Barat, makanya terus terang. Tuhan mengirimkan pimpinan yang kecepatannya di atas rata-rata hari ini. Kita manfaatkan. Desa kuduna gitu. Iya Pak. Kita ketinggalan. Bonus demografi ini kan bonus namanya juga. Kalau kita bisa manfaatkan, kalau enggak, habis kita Pak. Kita akan memiliki generasi penerus yang kropos, yang tidak berkarakter, terus mau jadi apa nanti? Jadi harus kita persiapkan sekarang. Makanya Pak Gubernur sangat concern dengan pembangunan bidang pendidikan. Ya, tempo hari teman-teman menyaksikan bagaimana beliau ya ingin mendorong anak-anak. Sebetulnya anak-anak itu hebat semua. Cuma mungkin ya namanya juga anak-anak dengan lingkungan, dengan gadget ya, yang barangkali orang tua, guru ya kurang ngayomi. Ada di antaranya anak yang hebat ini nakal, ya ugal-ugalan dan lain sebagainya. Ini kan harus cepatnya kita recovery. Pak Gub menyampaikan kita akan wamilkan anak-anak. Sebetulnya dalam tanda kutip itu. Maksudnya kita akan bina, ya kita akan bekali dengan pendidikan kewarganegaraan, dengan bela negara. Sehingga mereka akan tangguh. Kalau mereka minum-minum, kalau mereka menjadi geng motor, ya terus mau apa? Mau jadi apa? Coba deh lihat TikTok ya. Bagaimana generasi muda di Cina, mulai dari prasekolah Pak. Apalagi yang SMA SMK di sana, gila Pak. Lihatnya aja merinding begitu. Tapi itu harganya mahal. Makanya Cina sekarang sudah mulai masuk menjadi negara maju. Apa tidak mau kita menjadi negara maju? Apa tidak mau kita menjadi provinsi maju? Nah, kita sudah punya visi, kita sudah punya pemimpin. Ya, ada 50.000 ASN di Pemda Provinsi Jawa Barat dengan pendapatannya setingkat dengan pendapatan masyarakat di negara maju. Jadi terlalu cek Oma Irama. Kalau kita tidak bisa membawa Jawa Barat jauh lebih baik. Bukan lebih baik, jauh lebih baik. Dan waktunya singkat, 5 tahun. 6,75 harus diturunkan sampai ke 3%. 2% bahkan. Kemiskinan kita masih 7,08%. Kemiskinan ekstrim kita masih di 0,95%. Stunting lumayan sekarang Pak. Ya, stunting kita turun signifikan. Provinsi dengan penurunan signifikan stunting Jawa Barat, sehingga kita bisa menurunkan stunting nasional. Itu Jawa Barat. Untuk stunting, alhamdulillah progresnya luar biasa. Tepuk tangan. Ya, saya ikut menyaksikan langsung dan menjadi bagian kecil di dalamnya bersama teman-teman. Bisa geningan di 20% turun ke 16%. 5% Pak, turun Pak. Tapi Jawa Barat karena besar, 5%-nya Jawa Barat itu luar biasa dampaknya terhadap penurunan nasional. Stunting bisa. Sehingga sekarang Jawa Barat tidak menjadi juru kunci. Jawa Barat termasuk yang terdepan dalam penurunan stunting. Dan nanti akan menyusul pengangguran juga insya Allah sama. Saya sangat yakin itu. Kemiskinan sama. Indeks Gini kita 0,428. Jadi orang Jawa Barat itu yang kaya makin kaya, nuriwe, begiriwe. Makanya Bang Emok di mana-mana. Pak Gub juga seringkali mengatakan, pinjaman online Jawa Barat itu 18,6 triliun. Outstandingnya itu tertinggi di Indonesia. Nomor 1. Pinjolnya juga sama, menembus 3,5 triliun. Tertinggi di Indonesia. Itu PR kita. Yang paling bertanggung jawab adalah Pemda Provinsi Jawa Barat. Termasuk Bapak Ibu yang berdiri di sini, termasuk saya. Konkret kan tantangan kita. Jadi kacida pisan dah. Kalau masih luak liuk, kalau masih ragu, masih ngomongkan kaditu kadia,
Solusi sekarang mah bro, konkret bro. Apa yang dilakukan oleh kita? Totalitas, total football. Makanya kita harus jadi petarung semuanya. Dan saya yakin bisa. Siap. Komando saya ambil alih. Siap, gerak. Oke teman-teman, kita gelorakan yel ya. Yang pertama, lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Angkat pandanganana. Jawa Barat istimewa. Petarung. Mana suarana juga ragu-ragu atuh teh. Petarung. Gerowokeun sing tarik. Sampai Anda merinding, kalau belum merinding itu canyaan. Merinding itu artinya takut. Berarti benar teteh. No penting niatnya baik. Oke, siap. Lembur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Petarung. Cak. 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 Istirahat di tempat, gerak. Sesederhana itu namanya sugesti, Pak. Dan saya yakin bisa. Kita bangga Pak sekarang. Tadi saya dari Jakarta bertemu dengan berbagai pihak dan semua membicarakan Jawa Barat. Reus, jadi orang Jawa Barat. Piraku batur wae reus, bahkan hayang pindah ke Jawa Barat. Iya, orang Jawa Baratnya teu bangga. Kacida. Ayo bareng-bareng nindak. Dan visinya juga jelas, Jawa Barat istimewa. Istimewa itu penten 8 Pak minimal. Bedi itu penten 10. Tekaci penten 8. Komo penten 7, penten 6. Harus penten 8. Dan saya yakin semua yang 65 orang bisa kinerjanya penten 8 KB. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Jurusna sanajan. Lain atuda. Atuda sibuk. Atuda itu punana. Atuda bohong. Utatela mambung. Aya ngeunah berarti merna. Masyarakat miskin, masyarakat nganggur. Ari ieu ASN-na gajina gede, gawena sangeunahna. Jolim sekali lagi. Makanya jurusnya orang ganti sanajan. Sanajan anggaran, sanajan perjalanan dinas dipangkas di efisiensi ke 50%. Kita berikan yang terbaik ke Jawa Barat. Ayo mobil, make mobil. Eueuh mobil, make motor. Motor eueuh, make sepeda. Sepeda eueuh, make cokor nu penting nepi ka tujuan. Cek. Ya punten, ini harga pelantikan. There is no freelance. Nggak ada makan siang gratis. Anda sudah dilantik. Kami sekarang meminta kontribusi untuk Jawa Barat. Sebagai petarung semuanya. Dan tadi sudah berjanji ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji ke masyarakat. Ya, dan punten BKD ya. Cek Pak. Ulah bulak balik ya Pak. Iya ira pelantikan Pak. Iya waktosna terbatas Pak. Iya hari terakhir Pak. Yang diundangnya hanya sekedar simbolik. No, enggak. Jadi punten upami abdi sambutan ya di kata 12 Pak. Punten. Rek nutupluk kok baik. Karena ya kita biasa di zona nyaman. Abdi bisa mengatakan sudah 1 tahun di sini Pak Asisten, ya. Dan keren ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan. Persoalannya Pak Daud, masalah nage gede Pak. Jadi lamun dinilai tema kamari Jawa Baratnya penten 8, ASN-na pangalusna di Indonesia Pak. Indeks profesionalitasna 80, Bermin ya. Sistem meritna 400 Pak. Tapi pengangguranana nomor 1, panghandapna, pangluhurna di Indonesia. Ayo Pak. Nomor 1 loh Pak. Pangluhurna alias panggedena. Jeung Papua gede ke Jawa Barat Pak. 6,75%. Belum lagi yang lain-lainnya kalau dibedah satu-satu. Ini biar sadar semuanya Bapak Ibu. Jadi Anda dilantik bukan mendapatkan hak-haknya saja, itu kewajibannya di depan mata sesuai dengan bidang masing-masing.
pamungkas, karena esensinya adalah Bapak Ibu harus jadi petarung. Saya ingin membedah petarung dari perspektif budaya Sunda. Ada orang mah orang Sunda. Walaupun Pak, ada mah dari Batak nggak ada masalah. Anda hidup di bumi Jawa Barat, artinya secara ideologis Anda orang Sunda. Secara biologis bisa dari mana saja, nggak apa-apa. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dalam perspektif budaya Jawa Barat, dalam perspektif budaya Sunda, untuk kepemimpinan petarung itu kuncinya ada 3. Tritangtu Dibuana. Silakan Anda baca naskah Sang Hyang Siksa Kandang Kersian. Tritangtu Dibuana, 3 prinsip dasar, 3 paradigma, 3 adeg-adeg. 1. Resi. 2. Prabu. 3. Rama. Resi itu adalah intelektualitas. Filosofisnya cai. Prabu ya itu adalah keterampilan, kognisi psikomotor. Filosofisnya ya itu ada di batu. Kayak istilah gurat batu, Pak. Kemudian yang ketiganya Rama. Rama itu filosofisnya ada di tanah. Makanya kita kenal Kapalidiana Sri Asa Asi Asuh. Asa itu karakternya resi, ngasah, mencerdaskan, melindungi. Prabu itu ksatria. Asuh, ngasuh, coaching, mentoring, konseling, bahasa legegna itu. Dan kemudian Rama itu masyarakat dengan filosofisnya tanah, menyayangi, silih asih, makanya dikenal asa asih asuh. Prabu ya resi, Rama cai, tanah ya, dan satunya lagi batu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya ingin bedah dari resi. Saya ingin bedah dari asah. Bapak Ibu, hari ini berbeda dengan masa lalu. Kalau ingin Bapak Ibu ngasah efektif, ingin menjadi resi yang efektif, punya kognisi ya yang hebat, ya, maka kuncinya data. Kuasai data. Good data, good decision, good result. Good data, good decision, good result. Semua harus aware dengan data. Karena dengan menguasai data, Anda bisa mengambil keputusan cepat dan hasilnya akan cepat. Dan data agar didapatkan dengan cepat, diolah dengan cepat, disajikan dengan cepat, pakai teknologi informasi. Dan SPB kita nomor 1 di Indonesia, nggak ada alasan, Pak. Itu resi. Ya sekarang Prabu, silih asuh. Artinya kita harus bisa melakukan coaching, mentoring. Ya. Dan tentu kita harus agile. Ini masalah nyali, Bapak Ibu. Ya, psikomotor itu kan kuncinya di nyali. Kudu leber wawanen, ulah sieun. Jangan takut. Ya. Insya Allah pasti bisa. Dan terakhir, ya Rama, ini asih, hati, kognisi, apeksi, kognisi, apeksi, psikomotor, kan 3 komponen human capital management itu. Kuncinya, ya hatinya harus hadir, harus ada kanyaa. Tidak mungkin Bapak berani kalau tanpa ada rasa kasih sayang. Kenapa sih Pak Gubernur kok berani ya Pak jika kasihan gitu? Setelah saya dalami, karena nyaah kalau macai Pak.
Bagaimana beliau memberikan perhatian terhadap lingkungan, itu bukan dibuat-buat, Pak. Saya kebetulan kenal beliau dari tahun 2013, Pak. Dan sama seperti hari ini, Pak. Punten ya, faktanya begitu. Kalau bisa dituturkan, tuturus ya, udah, jangan ragu. Yakin, ya, tingin, tinakanan, pasti jadi kenyataan. Oke Bapak Ibu ya, kognisi, afeksi, psikomotor. Nah, untuk afeksi ini, untuk sili asi ini, hati harus hadir Bapak Ibu, kudu emikannya Makanya harus sering berada di tengah-tengah masyarakat, karena kalau Bapak Ibu tidak tahu persoalan sampah di Caringin, tidak tahu persoalan sampah di Gede Bage, tidak tahu persoalan sampah di Sarimukti, tidak mungkin Bapak Ibu terpanggil hatinya. Saya rewel karena ya saya tahu percis. Karena saya melihat kadele karasa karampa. Ini nggak main-main. Bandung ini bisa meledak kok. Bayangkan kemarin di Gede Bage itu 600 ton, Pak. Kalau Pak Gubernur tidak ke lapangan itu meledak, Pak. Sarimukti itu kemungkinan lebih dari 600 ton, Pak. Kalau Bandung terjadi ledakan sampah mau apa? Pasti akan memantik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial. Chaos, Pak. Dan kemarin sempat ada sinyal kan, 2 tahun yang lalu tuh. Kerepotan kan kita sampai dibuat satgas begitu. Akhirnya rek kejadian deui, wae Pak. Dan yang paling bertanggung jawab ya orang Pemda Provinsi Jawa Barat. Makanya hati harus hadir, kalau tidak hadir ya maunya Pak. Gampang diucapkan tapi prak-prakan kan tidak semudah yang dibayangkan. Yang penting inamal amalu biniat. Ya kan? Yang penting awali dari niatnya, teh ibadah. Hoerunas anpahum linas, memberikan manfaat untuk balarea. Kan bangga Pak. Ke Jakarta dari mana? ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. Oh, anu masyarakatna sejahtera, anu kemiskinan anak turun signifikan, anu pengangguran anak turun signifikan, anu sampahnya bisa dikelola dengan baik, bahkan bisa zero food waste, bisa zero waste, ya, bisa waste to energy dan lain sebagainya. Kan enak Pak, rapat di Jakarta itu. Balik ke Lemur, di mana? Di Gedung Sate. Oh, Gedung Sate. Anu kebijakan-kebijakan anak keren dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Apa tidak mau Bapak Ibu punya harga diri? Atau memilih untuk menjadi pecundang? Nu penting mah jadi ASN numpang hirup. Ya kan? Kan hina banget Pak, punten Pak. Pecundang itu Pak, hanya di pelengkap aja. Makanya yang 65 ini harus signifikan dan saya akan cek nanti. Bu Hermin saya minta laporannya nih. Tiap bulan laporkan progres yang 65. Petarung beneran atau bobohongan. Kita lihat nanti dan gampang sekali untuk melihat fungsional itu. Dan kadang Bapak Ibu, fungsional dengan struktural sama saja. Bahkan untuk banyak hal fungsional itu lebih mulia. Karena kompetensi teknis, kompetensi personal betul-betul terlihat di fungsional. Di struktural itu, di JPT, di administrator, di pengawas, masih bisa bersembunyi di balik kompetensi yang lain. Dengan justifikasi, kan kudu berbagi tugas. Padahal luka bisa. Tapi di fungsional, tidak bisa. Harus bisa bikin konsep sendiri, bisa ngetik sendiri. Kan keren. Makanya orang struktural yang tidak punya kemampuan personal dikasih ke fungsional, kelabakan Pak. Kalau fungsional kan harus mandiri. Jadi Bapak Ibu lebih original gitu. Kualifikasi, kompetensi, kinerja itu betul-betul terlihat. Ya. Saya sendiri memilih fungsional. Kalau waktu ya bisa diulang. Asli Pak, abi mau yang jantan dosen, yang jadi guru. Tapi ya udah kadung seperti ini, ya udah jadi sekda aja lah. Gitu. Jadi supaya itu terjadi dari urusan bisa dimanapun. Itu ya Bapak Ibu, fungsional ini mulia. Kalau ada yang merasa kerenan struktural, karena saya banyak menerima pesan
Punten ya, bukan ada, banyak menerima pesan fungsional anu hayang pindah deui ke administrator. Padahal TPP itu beda jauh. Pertanyaan anak, hayang naon iroh? Cek Pak Gubernur makan gitu. Mau apa? Kalau kira ke satu level ya udah. Kalau hebat ya udah. Sekarang kan ada talent mobility. Ya, dari kabupaten kota bisa ke provinsi. Bahkan dari provinsi satu bisa ke provinsi yang lain, Pak. Baca undang-undang ASN, ada mobilitas talenta. Jadi kalau besok lusa ada eselon 2, ada JPT dari kabupaten kota, biasa-biasa. Karena Pemda Provinsi Jawa Barat milik kita semua. No penting mah kompeten. Dan itu harus diuji. Dan itu akuntabel. Dan sekarang sedang berproses itu, Pak. Ada 10 jabatan JPT, sebagian kita pakai suksesi, sebagian kita pakai uji kompetensi. Jadi wayana teman-teman kalau ternyata kualifikasi kompetensi kinerjanya tidak optimal, bisa kakecot ku orang kabupaten kota. Tapi itu kabupaten kota. Jadi jangan sakit hati. Biasa-biasa aja. Yang penting main KRI. Karena tidak membedakan ras, suku. Bahkan dari mana kita tidak. Yang penting mah qualified, kompeten, berkinerja. Ayo. Tapi tetap Pak Daud kami juga memperhatikan motivasi teman-teman. Makanya yang putaran kemarin, yang dilantik di Karawang 100% itu dari talent pool. 100% melalui suksesi. Yang kemarin ya ada 25 kurang lebih yang dilantik oleh Pak Gubernur itu 100% dari talent pool, suksesor. Yang sekarang ada 10 jabatan. Pak Gubernur meminta buka Pasekda. Biar ada kompetisi yang baik. Kita buka kemarin. Kita undang dari 27 kabupaten kota. Ada 9 yang mengusulkan bupati, wali kota, dan ada 22 kemarin yang menjadi peserta uji kompetensi. Jadi setengahnya disuksesikan, pesertanya adalah Bapak Ibu sekalian. Ya, dari internal kita. Tapi sebagiannya kita uji kompetensikan melalui mobilitas talenta. Dari kabupaten kota, tapi kita uji, kalau suksesi itu bisa dari administrator, Pak. Suksesi itu dari administrator ke JPT Pratama. Kalau uji kompetensi, itu JPT Pratama. Karena sebetulnya di Undang-Undang ASN tidak ada eselon 2A, 2B, yang adalah JPT Pratama. Makanya syaratnya yang mengikuti uji kompetensi adalah memenuhi syarat jabatan. Jadi yang kemarin ikut itu yang 22 orang, yang kemudian diverifikasi oleh BKN tinggal 14 orang, semuanya JPT Pratama. Ada panselnya, 2 dari kita, 3 dari eksternal. Nanti kita sudah laporkan, sudah lapor ke Pak Gubernur, sudah lapor ke BKN, tinggal tunggu nanti rekontak dari BKN, dan minggu ini berproses untuk suksesinya. Suksesornya kita akan usulkan juga ke BKN untuk mendapatkan rekontak. Setelah turun, setiap jabatan ada 3 kandidat, maka itu adalah kewenangan Pak Gubernur sebagai PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Teman-teman harus paham ini. Jadi wayana gitu, jangan sampai seolah-olah provinsi ada provinsi, enggak. Ada mobilitas talenta sekarang. Tentu kami pun tetap harus memperhatikan motivasi. Makanya titik berat Pak Gubernur kebijakannya adalah suksesor dari internal. Titik berat. Mungkin kalau di kumulatifkan dengan yang putaran pertama 70% itu internal, Pak. 30% eksternal. Saya dengan Pak Setiawan pernah di Menpan. Pak Setiawan dari provinsi, Kepala Dinas LH jadi deputi, ABT Sumedang, Kepala Dinas Parbudpora jadi Karohukum. Dan Menpan makin kuat pada saat talentnya blended, Pak. Beda, Pak. Talent blended itu beda. Ini untuk kebaikan kita. Ini jangan sampai salah paham. Nanaonan manajemen talenta, geningan enu ti luar. Mohon maaf, Pak. Coba baca lagi deh undang-undangnya, coba baca lagi deh PP-nya, coba bedah apa sistem merit, bedah apa manajemen talenta, bedah apa namanya talent mobility.
Jangan sampai salah paham. Yang penting terbuka, akuntabel. Jadi saya kira untuk motivasi, dan Bapak Ibu juga sama. Kemarin saya ditawari untuk ikut uji kompetensi di Jakarta untuk jabatan eselon 1, Pak. Bahkan dengan kalian scouting itu bukan diumumkan ke kepala daerah silakan ajukan, bukan, tapi langsung menunjuk nama. Pak Sekda siap? Pak Gubernur, Pak, kalau diizinkan. Gitu. Jadi kita bisa kemana-mana. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ini pun harus dipahami. Jadi besok lusa teman-teman dari fungsional bisa nyebrang talent mobility ke struktural. Kalau Anda menjadi pejabat fungsional yang di atas rata-rata, bisa promosi ke JPT Pratama. Kemudian demikian JPT Pratama bisa ya shifting juga ke fungsional. Pak Daud kan ke fungsional utama. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kita punya visi Jabar Istimewa, kita punya tantangannya yang luar biasa hari ini. Indikator makro kita, mohon maaf, ya banyak yang tertinggal, tapi jangan kecil hati. Dengan strong leadership Pak Gubernur, dengan Pak Wakil Gubernur, dan kita semuanya, kita menjadi bagian di dalamnya. Ulah ragu-ragu, yakin, tigin, tinekanan, ya bersama-sama dengan tetap menjaga integritas, kita capai Jawa Barat Istimewa. Salah satu kunci yang perlu ya kami edukasikan ke teman-teman harus jadi petarung. Untuk jadi petarung, kognisinya asah, ya, biar bisa silih asah, begitu, apeksinya asah, biar bisa menyayangi, dan psikomotornya juga harus ditajamkan sehingga bisa konkret berbuat untuk masyarakat. Kognisi, apeksi, psikomotor, Prabu, Resi, Rama, Cai, Tanah, Batu, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Itu konsep dasar Tri Tangtu Dibuana. Jadi karun urang teh pintar Pak, ulah gagabah karun urang. Tapi persoalannya kita banyak yang sudah tidak bangga dengan karun, terus urang rek bangga ku karun sa, karun batur. Kan bangga mah kudu ku karun sorangan. Gitu. Dan salah satunya itu Tri Tangtu Dibuana. Itu keren banget. Kalau di Bali namanya Trihita Karana. Oke ya, insya Allah kita akan menjadi petarung. Kemudian dikunci dengan niat ibadah, khairunas anfa'uhum linnas. Udah, paripurna Pak. Besok tinggal action. Dan saya kira pasti bisa. Karena kamu adalah pikiranmu. Pada saat pikiran kita kalibrasi malam ini menjadi petarung, maka besok Bapak Ibu jadi petarung. Udah, pasti itu. Dan Jawa Barat Istimewa akan tercapai. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dilinyepan dan kemudian pok pek prak, ya pok omongken, ya pek rasaken, prak laksanaken. Kita bertemu di lapangan. Besok saya mau ke Sari Mukti. Yang dari LH, mana yang dari LH? Cung, siapa aja? Besok ikut saya ke Sari Mukti. Koordinasi sama Pak Beni. Semua hari-hari kerja, semua jam-jam kerja. Tapi tentu Bapak Ibu menyesuaikan. Karena kesehatan mah kudu dijaga. Ulah gara-gara salah paham, terus saya nuka UGD gara-gara sekda, urang ke UGD. Ya, atur waktu. Ya. Besok kita ke Sari Mukti karena ada persoalan di sana. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Beralmiang, mudah-mudahan mulus rahayu, berkah salamet, tur salawasna aya dina panangteuingan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten nu kasuhun pamilami, hapunten anu kasuhun bilih kirang tata titi duduga peryoga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.